Pernah dengar cerita soal markas Facebook yang katanya punya tulisan hack gede banget di halamannya? Sampai kelihatan dari satelit katanya. Oh iya, iya. Itu kan dari buku Chaos Monkeys ya. Kisah-kisah kayak gitu banyak banget memang. Betul, karya Antonio Garcia Martinez. Nah, di pembahasan mendalam kita kali ini, sumber utamanya ya buku itu. Selamat datang semuanya. Yep, buku ini memang, gimana ya, unik banget. Karena penulisnya ini kan punya pengalaman yang jarang banget orang punya. 3 dunia sekaligus. 3 dunia, maksudnya? Dia pernah jadi quant di Goldman Sachs, terus nekat bikin startup teknologi, AdGrok namanya, yang didanai Y Combinator pula. Wow. Dan akhirnya kerja di jantung mesin uangnya Facebook, tim iklan. Pas di masa-masa paling krusial, sebelum dan sesudah IPO. Jadi kita bakal dapat sudut pandang orang dalam yang ya langka banget. Oke. Berarti ini bukan sekadar memoir biasa ya, tapi kayak laporan langsung dari medan perang Silicon Valley dan Wall Street. Kita bakal coba bongkar nih, realitas di balik layar Facebook dan Goldman Sachs. Terus kita selami juga lika-liku brutalnya bangun startup. Dan yang terakhir, coba pahami gimana sih sebenarnya mesin iklan online itu bekerja. Karena itu kan yang membentuk pengalaman digital kita sehari-hari. Betul. Nah, misi kita buat Anda kali ini menyajikan intisari paling berharga dari semua pengalaman itu, langsung dari sumbernya. Oke, kita mulai dari kandang raksasanya dulu ya, Facebook dan Goldman Sachs. Gimana sih rasanya kerja di sana, menurut buku ini? Beda banget kan katanya? Beda banget. Di Facebook awal-awal itu tim ads, tim iklan, itu posisinya ya kayak anak tiri lah. Oh ya, Penulisnya sampai bilang kayak celana dalam berkeringat. Maksudnya ya penting tapi nggak mau diliatin gitu, nggak mau diakui. Lokasinya aja misah dari gedung utama. haha, ada-ada aja metaforanya. Tapi ya, seiring waktu, apalagi pas mau IPO, tim ini jadi pusat perhatian. Simbolnya yaitu tadi, tulisan HCK gede di halaman kampus baru mereka. Walaupun itu pun nanti ada ceritanya lagi. Menarik. Terus soal Mark Zuckerberg nih, katanya dia awalnya nggak terlalu peduli sama iklan ya? Padahal itu kan jadi mesin uang utama Facebook. Iya, itu salah satu bagian yang menarik. Penulisnya cerita pernah ikut rapat penting bahas ide iklan baru, Zuck datang tapi kelihatan bosan banget, nggak engage gitu. Masa sih? Katanya sih dia cuma pernah sekali kelihatan lewat di area tim ads, itu pun pas lagi jalan santai aja. Ini kan kontras banget ya sama reputasinya yang katanya super fokus sama detail produk yang dia anggap penting. Jadi buat dia waktu itu iklan cuma gangguan gitu. Kelihatannya begitu saat itu, bukan inti produknya lah tapi. Tapi tekanan finansial pas mau IPO mengubah segalanya. Nah itu dia, pertumbuhan pendapatan melambat, pasar mulai ragu, Facebook butuh cara baru buat cari duit cepat. Ide kayak sponsor stories itu gimana? Itu malah gagal. Bahkan internal mereka sendiri bilang gak efektif. Yang menarik, inovasi malah sering datang dari bawah. Dari para insinyur, PM, kayak penulisnya, bukan dari visi besar Zuck soal iklan, setidaknya di awal. Bahkan soal privasi pengguna juga katanya agak mengkhawatirkan ya. Iya, penulisnya cerita kalau pas presentasi ide produk baru ke Zuck, diskusi soal implikasi privasi itu cenderung dihindari. Nggak dianggap prioritas utama. Waduh. Fokusnya lebih ke, produknya keren nggak, jalan nggak. Urusan hukum sama privasi seringkali baru diurus belakangan setelah produknya dapat lampu hijau. Ya, bagian dari budaya move fast and break things mereka yang terkenal itu. Itu kan filosofi yang akhirnya mereka tinggalin ya. Tapi waktu itu dominan banget berarti, apalagi setelah IPO. Dominan banget. Budaya pasca IPO itu kerasa banget didorong sama para insinyur. Ada kayak aura true believer gitu di internal. Orang-orang yang beneran percaya sama misi Facebook, seringkali beda banget sama kritik dari luar. Contohnya? Waktu Google ngeluarin Google+. Itu momen genting banget. Zuck ngelihatnya sebagai ancaman besar. Dia sampai pidato kayak mau perang. Terus seluruh perusahaan masuk mode lockdown. Lockdown? Iya, semua fokus dialihin buat ngelawan Google+. Suasananya tegang banget katanya. Gila, selain tekanan dari luar, politik internalnya gimana? Ada istilah friend of Zuck atau FOSS itu? Oh iya, FOSS. Itu penting katanya. Kalau dianggap FOSS punya akses atau dekat sama Zuck, itu pengaruhnya gede di hierarki nggak tertulis di sana. Lobby-lobby antar tim produk juga biasa. Terus proses orientasi karyawan baru, bootcamp itu, intensif banget. Seminggu pertama udah harus bisa benerin bug atau kontribusi kode. Keras ya.
Terus ada tim internal yang tugasnya bersih-bersih platform, kayak tim ads review gitu? Ada. Tim kayak Ads Review and Quality itu tugasnya berat banget. Nyaring iklan jelek, penipuan, konten nggak pantas. Ada cerita lucu tapi agak canggung juga soal ini. Gimana tuh? Waktu demo produk internal ke Sheryl Sandberg, tim penulis pakai gambar anak kucing buat placeholder nyaring konten cabul. Nah, istilah internalnya itu pussy filter. Astaga. Pas demo ya, keceplosan nyebut istilah itu, canggung banget pastinya. Ya, itu nunjukin sisi lain kerja di balik layar raksasa teknologi. Luar biasa sih ceritanya. Tapi ini juga nunjukin cepatnya mereka gerak ya, sampai presentasi ke eksekutif aja bisa kecolongan gitu. Nah, kalau dibandingin sama Goldman Sachs gimana? Beda banget kan? Kalau Facebook ada misi, hacker ethos, Goldman kayak apa? Jauh beda. Lantai bursa Goldman itu digambarin kayak arena yang, ya mentah, fokusnya transaksi, taruhan, hierarkis banget, dan tekanannya, wah luar biasa. Analoginya apa katanya? Kayak lagi juggling gergaji mesin nyala di atas kereta super cepat, ada pembagian peran jelas. Trader yang hiperaktif, cari untung, sales yang ngadapin klien, tapi sering dianggap kurang pinter sama trader, terus analis kuantitatif kayak penulis dulu, tugasnya bikin model matematika rumit. Peran quant ini gimana di sana? Dihargai? Penting sih, apalagi buat produk keuangan kompleks. Tapi dalam hierarki sosial di lantai bursa itu, seringkali nggak terlalu nggak terlalu dianggap keren lah. Penulisnya bilang, quant itu kayak orang Kasim di pesta pora. Waduh, mereka ada, perannya krusial, tapi nggak ikut pesta utamanya para trader sama sales. Tapi buku ini juga ngakuin hebatnya Goldman soal manajemen risiko. Pas krisis 2008 itu, mereka mungkin berdarah, tapi nggak mati kayak pesaingnya. Karena jago ngitung risiko. Selain kerjaannya, budayanya juga ada cerita soal taruhan gila-gilaan. Nah, ini bagian yang agak absurd. Ada cerita kontes makan burger White Castle di lantai bursa. Serius? Iya, lengkap sama analisis teknik makan cepat ala Kobayashi, terus ada taruhan sampingan pakai info orang dalam dikit soal siapa yang bakal menang, ada juga kontes push-up. Kayak nunjukin gimana kapitalisme ekstrim itu bisa jalan bareng sama hal-hal yang, ya, hampir komikal. Terus dia juga coba jelasin konsep keuangan rumit kayak credit default swap CDS kan? Iya, dia coba sederhanain. Katanya CDS itu kayak beli asuransi buat mobil pinjaman. Kalau mobilnya, pinjamannya, rusak gagal bayar, asuransinya penjual CDS bayar kerugian kamu pembeli CDS. Oke, itu lumayan ngebantu sih. Ya, penyederhanaan tentunya, tapi intinya gitu. Dia juga ingetin kalau kata kredit itu dari bahasa Latin, credere artinya percaya, jadi instrumen derivatif yang rumit itu intinya soal persepsi nilai atas kemungkinan orang nepatin janji di masa depan, soal kepercayaan yang dihitung. Oke, jadi dua dunia kerja yang sama-sama ekstrim tekanannya, tapi beda banget wujudnya. Facebook dengan hacker spirit dan misinya, Goldman lebih ke transaksi, hierarki, taruhan blak-blakan. Nah, habis dari dua dunia ini, penulisnya kan terjun ke startup. Ini bagian yang paling seru mungkin ya, pengalaman bangun AdGrow. Betul. Dia keluar dari Goldman itu rasanya kayak lagi niup rakit penyelamat di kapal induk yang rasanya mau tenggelam. Itu perasaannya Gia ya, bukan kondisi Goldman sebenarnya. Penuh harapan ke dunia startup berarti? Iya, harapannya dunia startup itu penuh inovasi, kebebasan. Tapi ya realitasnya seringkali lebih brutal. Dia nggak sendirian kan bangun AdGrow? Enggak, sama dua temannya dari startup sebelumnya, @Kami, ada MRM, insinyur senior brilian tapi katanya gampang ke distract, emosinya agak rapuh. Terus ada Argyris, PhD Stanford, jago teknologi tapi doyan banget debat. Wah, kombinasi yang unik ya. Mereka bertiga daftar ke Y Combinator, YC, inkubator startup paling top di Silicon Valley. Idenya waktu itu bikin alat iklan Google buat bisnis kecil. Terus di YC itu mereka dapat tamparan realitas. Bisa dibilang gitu. Ada konsep menarik dari Paul Graham, pendiri YC, soal keajaiban startup. Katanya, startup sukses itu biasanya cuma perlu satu keajaiban. Entah terobosan teknis, perubahan perilaku pengguna, atau alur kerja baru. Nah, AdGrow gimana? Nah, masalahnya, ide awal AdGrow itu butuh minimal 5 keajaiban kayak gitu biar sukses. Kebanyakan, itu tanda jelas mereka harus pivot, ganti arah.
Pengalaman di YC sendiri gimana digambarin, selain soal keajaiban itu? Cukup unik, ada makan malam mingguan wajib, tapi makanannya biasa aja. Penulisnya bilang bubur di atas nasi. Beda jauh sama bayangan glamor Silicon Valley. Puncaknya itu demo day, presentasi ke ratusan investor. Penulisnya cerita sempat kesandung kabel proyektor pas mau naik panggung. Waduh, apes banget. Terus Paul Graham juga belak-belakan bilang ada masalah kepemimpinan di tim mereka. Harus ada satu CEO yang jelas. Ini nunjukin pentingnya dinamika tim pendiri ya. Penting banget. Deskripsi penulis soal rekan-rekannya itu jujur banget. Nunjukin rapuhnya hubungan antar pendiri di bawah tekanan. Salah pilih partner bisa fatal. Udah tekanan internal, ditambah masalah eksternal yang gede banget ya. Gugatan hukum itu. Nah, ini bagian paling dramatisnya mungkin. Baru aja selesai demo day, lagi semangat cari dana, malah dituntut sama HME, perusahaan lama mereka. Tuduhannya apa? Pencurian kekayaan intelektual ini ancaman serius banget. Bisa bikin mereka bangkrut secara pribadi, bukan cuma startupnya. Lawannya Wilson Sons ini lagi, firma hukum raksasa. Terus, gimana mereka bisa lolos? Wah, itu campur aduk. Ada keberuntungan, bantuan orang, manuver juga. Mereka dapat bantuan dari firma hukum Fenwick & West yang lebih ramah startup. Kuncinya, Fenwick setuju dibayar pakai saham Adgrok. Itu berkat bantuan pengacara Ted Wang. Oke. Terus ada tekanan juga dari investor Adchemy sendiri. Plus ada potensi Adchemy mau diakuisisi Microsoft, jadi CEO Adchemy akhirnya mau damai. Sam Altman, yang waktu itu juga baru lulus YC tapi udah berpengaruh, ikut bantu nekan juga. Luar biasa lika-likunya. Jadi ancaman hukum ini bisa bikin hancur lebur ya. Ini beneran nunjukin sisi bahaya startup. Dan ini pasti bikin proses cari dana tambah susah. Ya, datang ke bar cari jodoh pakai kaos, saya positif HIV. Haha, analogi yang kena banget. Nggak ada yang mau dekat. Mereka sampai ngerasa perlu sedikit poles proyeksi keuangan biar kelihatan menarik. Dia ngaku itu nggak etis, tapi ya demi bertahan hidup saat itu. Tapi akhirnya dapat juga pendanaan. Dapat. Tapi ya perjuangan banget. Ketemu banyak visi terkenal, belajar soal valuasi, cap, ketemu angel investor juga. Ada cerita lucu pas Ben narasin seorang angel investor, habis denger pitch mereka langsung keluarin buku cek, nulis cek $50.000 yang udah agak lecek dari dompetnya. Wah, momen kecil tapi berarti banget ya pasti. Banget. Memberi harapan di tengah badai. Jadi pelajaran kunci dari pengalaman startup ini apa dong? Bukan cuma startup itu susah kan? Natap jurang kematian. Serem. Tapi intinya bukan cuma soal susahnya. Buku ini kayak ngebantah mitos kalau ide bagus dan kerja keras aja cukup. Kenyataannya faktor kayak keberuntungan, hukum, dinamika tim, tahan banting sama drama ego, timing yang pas, itu seringkali lebih nentuin. Jadi bukan meritokrasi murni ya? Menurut penulisnya sih, meritokrasi itu seringkali cuma propaganda. Realitasnya jauh lebih acak dan penuh pertarungan non-teknis. Pandangan yang keras tapi jujur ya. Nah, setelah Adgrok diakuisisi Twitter, penulisnya kan pindah ke Facebook. Disinilah dia masuk ke jantung industri iklan online. Yuk kita bedah bagian ini. Gimana sih iklan online itu bekerja menurut Chaos Monkeys? Oke, konsep intinya gini. Di dunia media, duit itu amunisi, tapi data itu kekuatan sebenarnya. Teknologi penargetan iklan atau ad tech itu udah geser kekuatan dari penerbit, pemilik web aplikasi, ke pengiklan yang mau jangkau audiens. Jenis datanya ngaruh banget katanya. Banget, ada bedanya. Data pihak pertama, first party data, data yang dimiliki langsung sama pengiklan tentang Anda, misalnya riwayat beli Anda di e-commerce X, itu jauh lebih berharga. Dibanding data apa? Dibanding data umum dari penerbit, misalnya fakta Anda lagi buka situs berita otomotif. Data pihak pertama itu lebih nunjukin niat beli yang spesifik. Buku ini juga bedain jenis iklan kan? Direct response sama brand advertising. Betul. Direct response atau DR itu iklan yang tujuannya aksi langsung terukur. Klik beli, daftar, download, gampang dilacak online. Kalau brand advertising itu buat bangun citra merek jangka panjang, kesadaran, lebih susah diukur langsung, sering lewat banyak channel. Tapi ya ujungnya sama aja, biar Anda beli barang mereka. Dan proses munculnya iklan itu ternyata rumit banget ya.
Ada lelang real-time segara. Persis. Tiap kali Anda buka halaman web atau aplikasi yang ada iklannya, itu di belakang layar ada lelang otomatis. Super cepat, hitungan milidetik. Lelang apa tuh? Lelang antara pengiklan yang mau nampilin iklannya ke Anda. Ini melibatkan data anonim tentang Anda, algoritma penawaran, jaringan fiber optik bawah laut, database canggih, pemenangnya yang dapat nampilin iklan saat itu juga. Google pasti pemain utamanya di sini ya, lewat pencarian. Google rajanya terutama di search. Mereka jual niat Anda pas ngetik keyword, kamera Nikon, pengacara cerai, atau yang mahal banget kayak asuransi, pinjaman. Itu tambang emas buat Google. Mereka kayak penjaga gerbang bisnis online. Nah, kalau Facebook, pas penulis gabung, beda dong pendekatannya. Awalnya beda banget. Sebelum proyek penulis, FBX itu, Facebook lebih ngandelin konteks sosial. Iklan berdasarkan likes Anda, aktivitas teman, kayak sponsored stories yang gagal itu. Ternyata itu nggak efektif. Menurut riset internal Facebook sendiri, katanya gitu. Sinyal sosial kalah efektif dibanding sinyal niat beli atau riwayat browsing buat dorong pembelian. Makanya ada ketegangan terus antara tim ads, mau cari duit, sama tim growth, mau naikin engagement. Kadang tujuannya bentrok. Terus gimana caranya pengiklan pakai data mereka sendiri buat nargetin orang di Facebook? Di sini konsep data onboarding pentingnya. Nah, ini dia kuncinya. Data onboarding itu jembatan antara dunia offline dan online. Prosesnya jodohin identitas Anda di dunia nyata, misal email yang Anda kasih pas belanja, sama jejak digital Anda, cookie browser, ID HP. Siapa yang jodohin? Ada perusahaan perantara data khusus, kayak Datalogix, Newstar, LiveRamp. Setelah jodoh, pengiklan bisa nargetin Anda di Facebook atau platform lain pakai data mereka sendiri. Jadi Facebook sama Google itu kayak kantor pos super canggih gitu ya, yang punya alamat digital kita. Analogi yang pas. Mereka punya alamat ID pengguna yang presisi banget buat miliaran orang. Perusahaan data onboarding bantu pengiklan kirim surat iklan ke alamat yang tepat lewat kantor pos raksasa ini. Oke. Nah, disinilah proyek penulis FBX atau Facebook Exchange muncul. Apa itu dan gimana nasibnya? FBX itu usaha bikin bursa iklan real time kayak di dunia web terbuka tapi di dalam Facebook. Ini penting banget karena pertama kalinya ngizinin pengiklan luar pakai data mereka sendiri buat nawar dan nampilin iklan ke pengguna Facebook secara real time. Membuka ekosistem Facebook yang tadinya tertutup. Tapi perjuangannya susah. Susah banget. Perang internal buat dapat dukungan, sumber daya, deadline-nya gila pula. 5 minggu sebelum IPO, Facebook harus jadi. Terus hasilnya gimana? Secara teknis berhasil, jalan, menghasilkan duit, tapi akhirnya proyek ini dipinggirkan. Loh, kenapa kalau berhasil? Kalah saing sama produk iklan Facebook lain yang lebih disukai internal, custom audiences. Apa bedanya? Custom audiences itu pengiklan unggah daftar pelanggan mereka, misal list email, ke Facebook buat ditarget. Proses ini ngasih Facebook kontrol lebih besar atas data dan harga dibanding lelang terbuka FBX. Facebook milih model yang bikin ekosistemnya lebih tertutup, walled garden, lebih untung buat mereka. FBX dianggap terlalu buka pintu. Buku ini juga bahas privasi kan? Gimana pandangan penulisnya? Kita kan sering khawatir data pribadi disalahgunain. Nah, ini agak provokatif pandangannya. Menurut dia, orang sering salah fokus soal privasi. Kita khawatir data memalukan, kondisi kesehatan, dan lain-lain. Padahal pengiklan itu lebih tertarik sama data komersial. Maksudnya? Klub bola A, tapi pengiklan lebih peduli Anda baru cari tiket pesawat atau sepatu baru nggak? Dia juga bilang konsep privasi modern itu relatif baru ya? Iya, dia argumen kalau obsesi privasi personal tuh fenomena modern. Dulu di desa kecil mana ada privasi? Semua orang tahu urusan semua orang. Teknologi digital emang bikin skala pengawasan baru, tapi juga ekspektasi privasi yang beda. Dia cerita juga gimana Facebook pontang-panting soal isu privasi, panik pas dikejar deadline audit dari regulator Eropa. Perang antara inovasi, pertumbuhan, sama kepatuhan privasi itu selalu ada di sana. Jadi, intisari dari bagian iklan online ini apa nih? Ya, intinya di balik layar platform digital kita, ada ekosistem iklan yang super kompleks, didorong data, algoritma, dan perebutan sengit perhatian kita, dan dikuasai raksasa kayak Google dan Facebook. Paham dasar-dasarnya bikin kita jadi pengguna yang lebih cerdas, lebih kritis lah, bisa lihat di balik layar gitu.
Oke, setelah kita menyelami pengalaman Antonio Garcia Martinez dari lantai bursa Goldman, roller coaster startup AdGrok, sampai ke jantung mesin iklan Facebook, gambaran besarnya apa nih yang paling menonjol? Kayaknya kita lihat sisi lain industri tekno dan finansial yang ya jauh dari kesan glamour ya. Betul banget. Yang paling kerasa itu intensitasnya yang gila-gilaan. Tekanan finansial, perang ego, pertaruhan karir, kompleksitas teknisnya. Buku ini benar-benar buka-bukaan soal sisi brutal inovasi, mekanisme tersembunyi di balik dunia digital kita, sama budaya kerja yang unik dan penuh risiko di pusat-pusat kekuasaan ini. Kenapa pemahaman ini penting buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Kan nggak semua kerja di industri ini. Karena sistem yang diceritain di buku ini, gimana info disaring, gimana perhatian kita jadi duit, gimana platform teknologi ngebentuk interaksi kita itu makin dominan di hidup kita. Cara kita hidup, kerja, paham dunia. Jadi biar lebih melek gitu ya. Iya, biar lebih melek, biar bisa navigasi era informasi ini lebih baik. Bisa lihat di balik tirai jargon-jargon teknologi, menghargai drama manusianya, kompleksitasnya, dan mungkin jadi lebih sadar soal trade-off yang kita buat pas pakai layanan digital gratisan ini. Oke. Nah, sebagai penutup nih, buku ini kan ada refleksi mendalamnya juga. Apa satu pemikiran provokatif dari Chaos Monkeys yang bisa kita bawa pulang buat direnungin? Ada satu tema menarik di bagian akhir, setelah keluar dari Facebook, penulisnya kan pindah ke pulau kecil gitu. Dia merenung gimana teknologi, terutama medsos kayak Facebook, itu cenderung mecah belah komunitas tradisional yang basisnya geografi atau pengalaman fisik bareng. Diganti apa? Diganti jaringan digital yang seringkali lebih abstrak, lebih terpecah-pecah. Pertanyaan yang diajukan, dan bisa kita renungkan bareng, kalau ikatan komunal tradisional ini terkikis sama jaringan digital global, apa artinya buat pemahaman kita bareng soal kebenaran, soal demokrasi, soal makna komunitas itu sendiri di masa depan? Wah, Pertanyaan besar, tapi relevan banget buat kita semua sekarang ini.